Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqallahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam ini kita lanjutkan insyaallah kembali kajian kita membahas kitab Salasatul Usul, 3 landasan pokok dalam Islam. Kita masih melanjutkan pembahasan di antara bentuk muzaharah muwalatul mu'minin, di antara bentuk-bentuk tanda-tanda alamat wala loyalitas kepada orang beriman yang sifatnya wajib. Naam. Kemarin kita sudah jelaskan sampai pada 5 poin, ya. Sampai pada 5 poin. Sekarang kita masuk yang ke-6. Di antara bentuk dan tanda-tanda kecintaan kepada orang beriman yang sifatnya wajib. Yang ke-6 adalah an yakuna ma'ahum fi halil usri wal yusri wasyidda war raha. Yaitu di antara tanda kecintaan kepada orang beriman adalah seorang tetap bersama orang beriman dikala sulit dan dikala senang, dikala sempit maupun dikala lapang. Yani engkau senantiasa bersama mereka di kondisi apapun, ya, di kondisi apapun. Dan ini berbeda dengan orang-orang munafik, di mana mereka orang-orang munafik itu mereka hanya bersama orang beriman di saat mereka senang, di saat mereka lapang, dan mereka meninggalkan kaum muslimin di saat kaum muslimin ditimpa kesulitan, ya. Naam. Dan ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 141, ya, alladzina yatarabbasuna bikum, yakni orang-orang munafik di mana mereka menunggu peristiwa yang akan terjadi menimpa kalian kaum muslimin. Fa in kana lakum fathun, maka jika kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Wa in kana lil kafirin, jika kemenangan itu didapatkan oleh orang kafir, mereka berkata, alam nastahwid alaikum, bukankah kami yang telah menolong, membantu kalian? Bukankah kami turut memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan membela kalian dari orang beriman. Ini kondisi mukmin ketika iman mereka itu benar. Mereka akan menolong, mereka akan senantiasa bersama kaum muslimin di saat kondisi apapun. Dan mereka tidak meninggalkan kaum muslimin
ketika kaum muslimin ditimpa kesulitan. Kemudian yang ketujuh, di antara bentuk loyalitas, tanda kecintaan kepada orang beriman adalah engkau senang menziarahi mereka, engkau senang mengunjungi mereka, dan engkau senang iltiqa'u bihim, berjumpa dengan mereka dan berkumpul bersua bersama mereka. Dari konsekuensi iman, ya tentu orang beriman bertemu orang beriman yang lain, mereka gembira, ya. Mereka bertemu dengan muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya. Mereka bergembira, kegembiraan sebagai konsekuensi kita sama-sama bersyahadat, meskipun kita tidak saling kenal. Ya kan? Apalagi kalau kita kenal dia muslim, mukmin, lalu kita kenal dia adalah sahibus sunnah, pengikut sunnah, itu akan menambah lagi kegembiraan kita. Ya. Walaupun asalnya kita tidak kenal, dia kulitnya bukan dari kulit putih atau kulit hitam atau kulit merah, atau dia dari bangsa ya di luar dari negeri kita. Maka tentu kalau kita punya iman yang benar, kita cinta berjumpa dengan mereka. Karena itu diterangkan dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, telah pasti kecintaanku akan didapatkan oleh siapa saja yang saling berziarah, berjumpa karena saya, kata Allah. Ini keutamaan bagi mereka yang jujur saling cinta, mencintai karena Allah. Namun pada hari ini seorang yang jujur bersahabat, berteman karena Allah Ta'ala itu sangat jarang sekali. Sangat jarang. Iya, karena mayoritas manusia pada hari ini kebanyakan mereka bergaul, berteman, bersahabat itu karena dunia saja. Iya, karena dunia. Dan dia akan meninggalkan kita ketika kita tertimpa kesulitan, ketika kita dapatkan cobaan, musibah, ketika kita dapatkan ujian, ya, kesulitan, maka dia tinggalkan kita. Iya. Tapi kalau kita dapatkan kesenangan, dapat keuntungan, ya, kita ada keuntungan harta, baru dia bergaul dengan kita. Itu kebanyakan orang yang berteman bukan karena Allah, iya, tapi karena ada sebab. Dan tentang hadis ini diceritakan dalam hadis yang lain, ya, kisah seorang yang menziarahi temannya karena Allah. Maka di pertengahan perjalanannya Allah mengutus malaikat, kemudian bertanya, aina turid, kemana engkau akan pergi? Dia menjawab, azuru akhan li fillah, saya ingin menziarahi saudara saya karena Allah. Yani saudara maksudnya saya ingin kunjungi teman saya karena Allah. Ya, kata malaikat yang diutus ini dengan wujud manusia, apakah ya engkau telah diberikan dan mendapatkan nikmat dari dia, atau ada nikmat yang kamu kembangkan darinya? Katanya tidak ada. Tidak ada yang mengantarkan saya untuk berziarah kepadanya kecuali karena saya mencintainya karena Allah. Maknanya mencintai karena Allah karena dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, dia adalah orang yang salat. Itu makna kita cintai seorang karena Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang berilmu, dia adalah seorang yang baik, ya, karena dia beribadah, taat kepada Allah Ta'ala, maka saya cinta dia karena itu. Itu makna cinta karena Allah. Naam. Maka tidak ada yang membawa saya untuk menziarahinya kecuali karena itu saja, karena dia sahabat saya, seperjuangan dalam ketaatan, dakwah, ibadah kepada Allah. Maka kata malaikat ini, fa inni Rasulullah ilaik, saya ini adalah utusan Allah Ta'ala yang diutus kepada antum. Bahwa apa utusannya ini? Sesungguhnya Allah Ta'ala qad ahabbaka kama ahabbta fihi, Allah sungguh telah mencintai antum sebagaimana antum mencintai saudara antum itu tadi. Iya, menunjukkan bahwa keutamaan cinta, mencintai karena Allah, dan sekaligus sebagai contoh bentuk loyalitas kecintaan kepada orang beriman. Kemudian yang kedelapan, ihtiramu hukukihim. Di antara tanda loyalitas bahwa kita mencintai orang beriman
Sebagai konsekuensi iman kita adalah memuliakan hak-hak orang beriman. Ya, memuliakan hak-hak muslim mukmin yang lainnya. Ya, kita muliakan haknya. Tidak boleh kita merampas haknya, mengambil haknya tanpa hak. Ya, di sini diantaranya diberikan contoh, fala yabi'u ala bai'ihim, tidak boleh seorang menjual di atas jualan saudaranya, dan tidak boleh dia membeli di atas pembelian saudaranya. Ya, nanti akan saya terangkan apa makna seorang tidak boleh menjual di atas jualan saudaranya, dan tidak boleh dia membeli di atas pembelian saudaranya. Itu dilarang oleh Nabi SAW, karena itu akan menyedihkan dia dan itu melanggar haknya muslim. Wala yasumu ala sumihim, tidak boleh seorang menawarkan sebuah barang di atas apa yang sudah ditawarkan oleh saudaranya. Iya. Seorang saudaranya menawarkan barang, jualan, ini masalah bisnis ini ya, pembahasan ini. Masalah jual beli bisnis. Dia sudah tawarkan barang kepada pembeli. Ini saya jual ini barang dengan harga sekian. Ini sudah murah ini. Harganya 200.000. Dia tawarkan ke orang. Ya. Tiba-tiba si fulan ini dia lihat setelah orang itu pergi, dia datangi pembeli tadi. Dia katakan, ada barangku juga sama itu tadi, lebih murah, 150.000. Ini penjahat yang seperti ini. Tidak boleh orang berbuat seperti ini. Dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Kecuali dia sudah putuskan, baru kita boleh menawarkan kepada dia. Kalau dia katakan, saya tidak jadi beli, selesai kan? Baru kita datang kepada dia. Ya, saya juga ada barang yang sama, lebih murah. Tapi kalau dia masih menawarkan barang dan dia belum memutuskan, maka tidak boleh kita pergi menawarkan barang kepada dia. Ya, dalam kondisi dia masih transaksi dan dia belum meninggalkan majelis. Yang lebih jelek lagi kalau masih di majelis itu. Ya, kalau ini tadi masih mendingnya dia sudah berpisah. Tapi kalau dia masih di tempat, masih berdua, masih bincang, harganya 200.000, mau beli, tiba-tiba dia datang menyalip. Ini 150.000, masih bisa ditawar. Iya kan? Dan ini namanya tidak menjaga dan tidak memuliakan haknya saudara muslim. Maka di antara tanda kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lain, dia harus memuliakan haknya muslim yang lainnya. Tidak boleh dia rendahkan orang, tidak boleh dihinakan orang. Iya. Dan itulah pentingnya ilmu. Sebagaimana seorang tidak boleh, ini namanya kan menjual ya, tidak boleh seorang menjual di atas jualan saudaranya. Itu tadi maksudnya. Dan sebaliknya, tidak boleh dia membeli di atas pembelian saudaranya. Ya. Karena ada satu barang, misalnya ya, ada satu barang. Ini yang masalah ini adalah pembeli. Ini yang masalah adalah pembeli. Taib. Dia sudah menawarkan barang. Dia menawarkan barang, apa dia menawar sebuah barang yang dia mau beli. Dia katakan, saya beli barang ini 100.000. Iya. Dia menawar barang, saya beli barang ini 100.000. Iya. Katanya iya. Besok kamu ambil. Ya, tiba-tiba ada orang lain yang datang. Saya bisa beli barang itu 200.000. Kasih saja saya, jangan kasih si Ano. Berarti dia membeli sebuah barang di atas pembeliannya siapa? Saudaranya. Sebagaimana menjual tidak boleh menyalip, maka demikian pula apa? Membeli. Iya. Sebagaimana membeli tidak boleh juga dia menawarkan apa? Barang saudaranya. Ya, kalau saudaranya sudah membeli, dan ini bukan cuma semua bentuk belian, semua bentuk jualan dan semua bentuk pembelian, dia tidak boleh menawarkan penjualan orang lain di atas apa, dia tidak boleh menawarkan jualan di atas jualan saudaranya yang sudah ditawarkan, sebagaimana dia tidak boleh menawarkan membeli sebuah barang di atas apa yang sudah ditawar oleh saudaranya. Jelas ya? Iya. Dia tidak boleh berbuat seperti itu, karena itu akan menyakiti saudaranya.
Taib. Wala yakhtub ala khidbatihim. Sebagaimana Nabi SAW juga melarang, khitbah, ya, seorang mengkhitbah. Jangan mengaji antum. Pelanggaran di majelis itu antum mengaji. Simpan mushafnya. Kalau taklim antum taklim. Dengarkan majelis. Simpan mushafnya itu. Antum. Taib. Sebagaimana Nabi SAW melarang mengkhitbah, melamar di atas lamaran saudaranya, ya, di atas lamaran saudaranya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbatihi. Baik. Kata Nabi SAW, janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Ini kalimat al-bai'. Dalam kalimat al-bai' dalam istilah syariat itu digunakan untuk menjual dan digunakan juga untuk membeli. Iya. Digunakan untuk menjual dan digunakan juga untuk membeli. Faham ya? Iya. Jadi jangan seorang menjual di atas jualan saudaranya dan jangan dia membeli di atas pembelian saudaranya. Itu dua cakupannya, menjual dan membeli. Ya, seperti contohnya saya sebutkan tadi. Wala yakhtubu ala khitbatihi, dan jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya. Misalnya dia sudah melamar fulanah, ya, dia datang melamar di sana, belum putus, masih menunggu-nunggu dulu, entah kapan jadinya ini, jadi atau tidak. Tiba-tiba datanglah dia, saya yang harus dapatkan ini. Pokoknya ini yang terbaik sudah, saya harus datang ke sana. Tiba-tiba dia menyalip. Ya, biar saya saja Pak yang maju. Berapa Bapak minta? Saya kasih semua. Mohon minta 100 bisa. Kalau tadi itu kan 20 juta saja itu. Saya 100. Nah, ini jahat ini namanya. Ya, tidak boleh dia membeli di atas belian saudaranya, tidak boleh dia menjual di atas jualan saudaranya, dan tidak boleh dia mengkhitbah, melamar di atas lamaran saudaranya. Ya, kalau itu rezekinya dia misalnya dia dapatkan duluan, ya dia duluan, itu rezekinya namanya. Ya. Dan dunia ini tidak selebar daun kelor. Banyak sekali di sana bisa dicari. Mungkin dapat lebih bagus lagi. Tidak usah kecewa. Tidak akan habis itu perempuan di dunia ini. Ya. Baik. Banyak orang yang sempit pikirannya, ya. Terlalu susah ini, dia buat susah dirinya. Padahal banyak yang lebih bagus. Nah, kalau itu rezeki dia akan dapatkan. Kalau itu jodohnya, tidak akan lari kemana. Iya. Wala summa ala sumihi, dan tidak boleh seorang menawarkan di atas tawaran saudaranya. Wala ya'tarid lima sabaku ilaihi minal mubahat, dan dia tidak boleh i'tirad, tidak boleh dia i'tirad terhadap apa yang telah berlalu dari perkara yang mubah. Taib, ini yang ke-8 ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah dia harus memuliakan haknya. Iya, dia harus memuliakan haknya. Yang ke-9, ar-rifqu bidu'afaihim. Iya. Hendaklah seorang itu bersikap lembut dengan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Iya. Dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham sagirana. Nabi SAW bersabda, bukan bagian dari golongan kami siapa yang tidak memuliakan orang besar di antara kami. Orang yang besar di sini, ya, orang mencakup yang lebih tua dan mencakup orang yang berilmu. Iya. Bukan bagian dari golongan kami.
bukan dari bagian dari golongan kami, kata Nabi SAW, dan ini adalah dosa ya, termasuk dosa besar kalau ada kalimat seperti ini. Seorang yang tidak memuliakan orang yang besar di antara kita, tidak memuliakan orang berilmu dan tidak memuliakan orang tua, yakni orang yang lebih tua daripada dia. Wa yarham sagirana, dan bukan pula bagian dari golongan kami orang yang tidak merahmati orang yang lebih muda daripada dia, tidak kasih sayang kepada yang lebih muda. Iya. Ini diantara adab Muslim, tanda loyalitas kepada orang beriman, engkau memuliakan orang-orang lemah di antara mereka, memuliakan orang yang mulia di antara mereka. Dan Nabi SAW bersabda, hal tunsoruna wa turzakun illa bidu'afaikum, bukankah kalian ditolong dan kalian diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala karena orang-orang lemah di antara kalian? yakni umat Islam ini ditolong karena adanya orang-orang yang fakir di antara mereka, adanya orang-orang yang lemah di antara mereka. Maka Allah menolong umat ini karena mereka. Iya. Bukan karena harta mereka. Allah tolong mereka bukan karena dunia, bukan karena harta mereka, bukan karena kehebatan persenjataan mereka, bukan, tapi karena keimanan dan karena orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah. Iya. Doa-doa mereka itu terkabulkan. Kalau mereka itu berdoa, sampai disebut dalam sebuah riwayat, ya ada orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang yang fakir di antara kalian, kalau dia meminta, maka pintu-pintu rumah akan ditutup untuknya. Ya, tapi kalau dia berdoa, maka pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Pasti Allah Ta'ala akan apa? Mengabulkan doanya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang perintah untuk bersabar bersama orang-orang yang miskin itu, apalagi mereka adalah seorang penuntut ilmu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, dan sabarkanlah dirimu ya Rasulullah ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Ya, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Bil ghadati wal ashi, setiap pagi dan sore. Iya. Setiap pagi dan sore. Sabarkan dirimu. yakni mereka ini beribadah pagi, siang dan sore, sabarkan dirimu bersama mereka dalam beribadah, menuntut ilmu. Yuriduna wajaha, di mana mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Ini dalil tentang perintah Allah Ta'ala untuk bersabar bersama kaum muslimin yang lemah, bersama kaum muslimin yang fakir, dan keutamaan bersabar bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya, bersabar bersama mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu ganti, ya, jangan kamu ganti kenikmatan ini, kenikmatan menuntut ilmu ini, jangan kamu ganti dengan mencari dunia. Ya, jangan kamu ganti dengan kehidupan dunia, jangan kamu bandingkan dengan kehidupan dunia. Ini tidak bisa dibandingkan ilmu agama dengan apa? Dengan dunia, ya. Tidak bisa dibandingkan ilmu dunia dengan harta. Taib. Kemudian yang ke-10, ad-du'a lahum wal istighfaru lahum. Mendoakan kaum muslimin, umat Islam, dan memohonkan istighfar untuk mereka. Ini tanda di antara tanda loyalitas kepada orang beriman, mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Iya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mohonkan istighfar, ya, beristighfarlah, mohonlah ampun terhadap dosamu ya Rasulullah, walil mu'minin wal mu'minat, dan mohonkanlah ampun untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Naam. Ini ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Selesai pembahasan tanda di antara tanda-tanda loyalitas kepada orang beriman. Iya.
Tanda di antara tanda-tanda loyalitas kepada orang beriman. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru setelahnya, masih dalam pembahasan al-wala wal bara. Iya. Jadi pembahasan kita kemarin sudah kita bahas tentang tanda-tanda loyalitas kepada orang kafir. Kemudian yang kedua, tanda-tanda loyalitas kepada orang beriman. Kemudian pembahasan kita kali ini adalah petunjuk syariat dalam bermuamalah dengan orang kafir yang diperkecualikan dari hal-hal yang diperbolehkan. Iya. Jadi apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu, bahwa kita tidak boleh melakukan loyalitas kepada orang kafir, ya. Kita tidak boleh melakukan loyalitas kepada orang kafir. Ini bukan maknanya bahwa kita memutuskan hubungan dengan orang kafir secara mutlak tanpa ada pengecualian, tidak, ya. Tidak boleh kita bermuamalah dengan orang kafir, tidak boleh ziarah kepada mereka, tidak boleh mendoakan mereka, tidak boleh safar ke negeri mereka, tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Sudah lewat kemarin kan? Tayyib. Ini bukan maknanya bahwa Islam memutuskan hubungan dengan orang kafir sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun, tidak. Ada hal-hal di sana yang diperkecualikan dalam syariat, ya, yang diperkecualikan dalam syariat, bentuk dari bentuk muamalah yang diizinkan dalam syariat berkaitan dengan muslim dan kafir. Iya. Di sini saya akan sebutkan ada beberapa bentuk muamalah yang disangka tidak boleh, ya, atau sebagian kaum muslimin ada yang tidak mengerti tentangnya. Iya. Di sini saya sebutkan yang pertama yang diperkecualikan dari bentuk muamalah dengan orang kafir adalah annahu ma'abugdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nada'uhum ila Allah ta'ala. Bersamaan dengan permusuhan dan kebencian kita kepada orang kafir, wajib bagi umat Islam, kita sebagai umat Islam, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Memang kita putuskan hubungan dengan mereka, tapi kita wajib mendakwahi mereka. Mereka diajak kepada Islam, ya. Mereka diseru untuk bertauhid, masuk Islam. Kita tidak meninggalkan mereka, lalu kita berkata, haula'i a'da'ullah wa a'da'una. Mereka adalah musuhnya Allah dan musuhnya kita. Jangan kita itu saja kita ucapkan, bahkan wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka, semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, ya. Iya. Jika mereka tidak menjawabnya, maka kita perangi mereka jika kita punya kemampuan. Nah, ini petunjuk syariat. Kita mendakwahi mereka. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka kita perangi mereka jika kita punya kekuatan untuk memeranginya. Ya. Maka disinilah disyariatkan yang dikenal dengan namanya apa? Al-jihad fi sabilillah. Dikenal dengan kalimat jihad fi sabilillah. Karena itu dalam jihad fi sabilillah, jihad ini bukan gaya, ya. Jihad ini bukan gaya, bukan tujuan utama itu jihad, bukan. Bukan tujuan jihad itu untuk bunuh-bunuh orang kafir, bukan. Tujuannya adalah apa? Dakwah. Jadi sebenarnya jihad itu adalah dakwah, wasilah dakwah. Untuk mendakwahi orang kafir agar supaya mereka masuk Islam, dapat hidayah, atau agar supaya mereka itu tidak kekal dalam neraka. Coba kalau mereka tidak didakwahi, kita tinggalkan mereka, biarkan saja mereka, maka mereka meninggal di atas kekafirannya, masuk neraka, kekal dalam neraka. Iya kan? Ya, mana lebih bagus kalau kita dakwahi mereka, mereka masuk Islam. Kalau kita dakwahi mereka, nanti akan ada konsekuensi jihad, ya. Karena itulah Nabi SAW setiap mengutus pasukan perangnya, itu pasti Nabi SAW ajarkan, ya. Sudah berapa ya hadis-hadis yang kita ketahui bersama bahwa setiap pasukan perang itu pergi berjihad, pasti yang pertama yang mereka serukan kepada pimpinan orang kafir musyrikin, ditawarkan mereka agar masuk Islam.
3 sudah tawarannya ya, masuk Islam. Iya. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka pilihan yang kedua, mereka harus bayar jizyah, upeti. Setiap tahun dibayarkan kepada kaum muslimin, pemerintah Islam, sedangkan mereka ya tunduk di bawah aturan pemerintah Islam. Iya. Tunduk di bawah pemerintah Islam. Jadi sudah 2 ya ajakan. Pertama harus masuk Islam. Kalau dia katakan kami tidak bisa masuk Islam, maka perintah tuntunan yang kedua dari Nabi SAW, kalian harus bayar upeti. Ya. Kalau dia tidak mau bayar upeti, maka tidak ada yang lain kecuali yang terakhir, berperang. Iya, berperang saja. Makanya ketika para sahabat mendatangi pemerintah Persia, ya, pemerintah Persia, dan dikala itu seorang sahabat yang diutus oleh diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, karena pada waktu itu dia adalah pimpinan perang, ya, diutuslah dia kepada panglima yang bernama Rustum, ya, panglima perang Persia, ya. Iya. Jadi panglima Persia ini dia ingin melihat seberapa kuatnya ini kaum muslimin, karena jumlah mereka itu sangat sedikit sekali. Kenapa bisa mereka berani mau datang pergi berperang, sedangkan jumlah mereka sangat sedikit dan mereka akan melawan bala tentara itu puluhan kali lipatnya. Jadi beliau ingin melihat seberapa kuat kaum muslimin yang ingin berperang. Maka setelah dipanggil, dan sahabat yang diutus ini adalah seorang sahabat yang miskin, ya. Tadinya dia mau keluar pergi berperang, dia tidak punya baju perang dan dia tidak mendapatkan topi perang. Maka dia masuk ke dalam rumahnya dan dia dapatkan panci dia simpan di atas kepalanya. Itu dia simpan. Panci dia simpan di kepalanya, lalu pergi keluar berjihad. Kata sahabat, "Anta mau apakan panci ini?" Katanya, "Saya tidak punya topi besi, ini mungkin cukup untuk itu." Iya. Kemudian pergilah dia mengambil keledainya, bukan kuda ya. Keledai itu kalau kita sepeda. Ya, kalau kuda itu kencang larinya, kalau yang diambil itu keledai. Keledai yang sudah tua sekali dan kurus. Baru diambil tombaknya, lalu dia pergi dengan santainya dan gagahnya. Setelah ini Rustum, panglima perangnya Persia, mengutus dia. Kata dia, hiasi semua ini istana dengan emas sebelum dia datang. Saya mau lihat ini orang cari uang, cari harta atau cari apa. Maka dia hamburkan emas di sepelataran jalannya, kemudian singgasananya dikasih karpet dari emas, kemudian istananya dihiasi dengan emas. Emas ditabur kiri kanan oleh dia. Kita mau lihat ini. Kalau dia datang minta duit, kita kasih dia berapapun dia minta. Maka setelah ini sahabat yang datang, yang diutus itu tadi yang keluar berperang, pakai topi panci, kemudian dia pakai keledainya yang paling kurus, sudah tidak bisa lari itu keledai, sudah tua. Kemudian datang. Ketika dia datang, beritahu dia kalau dia sudah sampai di depan pintu gerbang di sana, nanti beritahu dia supaya kamu harus tunduk kepada Rustum raja mereka. Ini panglima perangnya ya, tunduk kepada panglima perangnya. Maka pengawal raja ini berkata, kamu harus tunduk kepada Rustum sebelum antum masuk. Katanya, saya datang ke sini bukan untuk itu. Iya, saya tidak datang untuk itu. Maka pengawal raja ini datang kepada Rustum dan dia berkata, orang ini keras, susah diajak kerjasama. Ya. Kata Rustum, nanti kalau dia pas masuk di pintu gerbang, bukakan pintu gerbang sedikit karena itu pintu gerbangnya besar, sulit orang masuk ke dalamnya, dan kalau orang masuk ke situ harus tunduk supaya nanti dia tunduk kepada saya. Namun sahabat yang diutus ini tahu ya bahwa saya ini mau dikerjain, harus tunduk nanti kalau masuk, karena begitulah pintunya. Maka karena
dia tahu hal itu adalah tipu muslihatnya mereka untuk supaya saya tunduk kepada raja ini, maka akhirnya pas dia masuk, dia kasih duluan pantatnya keledainya. Dia balik, tunduk juga tapi pantatnya duluan. Kata Rustum, kurang ajar ini orang. Pantatnya keledainya dan pantatnya dia yang duluan yang masuk. Pas dia masuk, ya, kata Rustum, biarkan dia masuk. Pas dia masuk, kata Rustum, silahkan duduk. Katanya, saya datang ke sini bukan untuk duduk. Saya datang di sini, saya akan sampaikan kepada antum apa yang saya akan sampaikan. Ya. Maka di permadani itu semua emas bergeletak, macam-macam harta ya. Kemudian dia masuk, ini tombak kecilnya, dia tusuk semua bantal-bantalnya itu. Dia bocor-bocor semua. Dan dia masuk, dia tidak melepaskan keledainya. Keledai tuanya dia pakai sampai masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam dengan menggunakan keledainya dan dia tusuk dengan tombaknya itu permadani-permadani yang sangat indah, yang sangat mahal, dia tusuk semua itu permadani. Mau digambarkan bahwa dia ini tidak gila harta. Apa kata Rustum kepada dia? Antum datang kemari sebenarnya mau apa? Iya kan? Apa? Antum mau datang ke sini mau apa? Kalau antum mau mencari harta, uang, maka saya akan berikan kepada antum berapapun kamu minta. Katanya, kami ke sini bukan mencari dunia. Iya. Kami hanya mengantarkan kepada kamu utusan ya, bahwa kami meminta antum masuk Islam. Itu saja permintaannya. Iya. Kamu masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka pilihan yang kedua jizyah. Kamu harus bayar upeti dan kamu harus tunduk di pemerintahan Islam. Iya, tunduk di atas pemerintahan Islam. Kalau tidak, maka tidak ada jalan yang lain kecuali yang ketiga. Iya, kecuali apa? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Kalau bukan kamu yang mati, maka kami yang mati. Itu saja. Kalau kami masuk surga, maka kami masuk apa? Kalau kami yang mati, maka kami mati syahid masuk surga. Kalau kamu mati, maka kamu masuk neraka. Iya. Kata Rustum ini, apakah ada pilihan yang lain? Katanya tidak ada. Itu sudah paten. Antum yang diutus. Ya kan? Ini kan raja ini kan, maksudnya macam antum yang bikin keputusan seperti ini. Keledaimu saja itu tidak bagus. Miskin, penutup kepalanya panci. Macam antum yang buat keputusan, apa kata dia? Kami dalam tubuh Islam sama satu tubuh jasad, sama semua. Satu orang yang berkata, maka sama semua yang diucapkan dari pemimpin sampai paling bawah. Sama semua ucapannya, tidak ada yang berbeda. Wah, luar biasa ini. Iya kan? Iya. Dan kami, siapa yang kami bela, walaupun orang yang paling rendah di antara kami, maka dia akan dijaga dari yang paling bawah sampai presiden yang akan menjaganya. Dan apa yang kami ucapkan ini, itulah hadisnya Nabi SAW. Hadisnya Nabi kami. Ya, apa yang dia katakan, itulah yang saya katakan sekarang. Ya. Jadi tidak ada musyawarah dalam hal ini. Itu saja pilihannya. Masuk Islam, yang kedua bayar upeti, yang ketiga ya berperang. Nah, inilah menunjukkan bahwa asalnya orang pergi berjihad itu ada apa? Ada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kalian masuk Islam dengan cara jihad fi sabilillah. Nah, dengan cara jihad fi sabilillah. Ini tiga pilihan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di syarahnya. Baik. Ini yang pertama, bahwa kita tidak memutus hubungan dengan orang kafir dalam makna kita tidak berurusan dengan mereka, tapi kita wajib mendakwahinya. Yang kedua, di antara bentuk pengecualian dalam syariat, la mani'a min muhadanatil kuffar indal haja. Tidaklah mengapa seorang melakukan perjanjian damai dengan orang kafir jika ada hajat. Nah, jadi bukan maknanya tidak boleh kita damai dengan orang kafir, tidak. Boleh kita adakan perjanjian damai. Kapan? Kalau ada hajat. Kalau ada hajat kaum muslimin untuk berdamai dengan orang kafir, dilakukan. Khususnya ketika apa? Kaum muslimin tidak cukup kekuatannya memerangi kaum musyrikin. Iya. Belum kuat, belum cukup ya persiapannya dan kekuatannya untuk memerangi kaum muslimin, atau dikhawatirkan oleh kaum muslimin akan terjadi kejelekan orang kafir menimpa kaum muslimin. Misalnya kaum musyrikin menindas misalnya, menyiksa, maka damai lebih bagus.
mengadakan perjanjian damai dengan mereka daripada kaum muslimin diganggu. Ya, ini bukan perjanjian damai untuk selamanya, tidak ada. Karena muslim kafir tidak akan pernah berdamai sampai hari kiamat. Tidak ada itu perjanjian damai selamanya, tidak ada. Yang ada itu ada batas waktu. Dan muslim ketika melakukan perjanjian damai dengan orang kafir, tidak boleh orang kafir itu diganggu. Karena muslim itu menjaga perjanjian. Tidak boleh mereka munafik. Ya. Taib, maka tidak mengapa melakukan muhadanah, perjanjian damai dengan mereka. Dan kapan muslim itu sudah kuat memerangi mereka, maka tidak mengapa mereka untuk meminta untuk memerangi mereka setelah selesai perjanjian damai itu, ya kan? Dan di antara dalil tentang bolehnya melakukan perjanjian damai dengan mereka dalam surah Al-Anfal ayat 61, Allah berfirman, wa in janahu lis-salm fajnah laha. Jika mereka condong untuk melakukan perdamaian, maka lakukanlah dengan mereka. Nah, namun perjanjian damai ini tidaklah selamanya, tidak berlaku selamanya, tapi muakkad, ya. Ada batas waktunya. Yang ketiga, di antara bentuk yang diperkecualikan dalam syariat mengenai orang kafir adalah la mani'a ma'a mukafaatihim al-ihsan. Tidaklah mengapa seorang membalas kebaikan orang kafir jika mereka berbuat ihsan kepada kaum muslimin. Mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, dibalas kebaikannya juga oleh kaum muslimin, tidak mengapa. Tidak dilarang dalam syariat membalas kebaikan orang kafir, ya, musyrik. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kalian, ya, tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Jadi selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak memerangi kalian dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian, maka asalnya Allah Ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang adil. Namun ayat ini banyak disalahpahami oleh orang, ya kan? Kalau dibaca sepintas ayat ini, berarti kan kita boleh toleransi dengan kaum musyrikin, orang kafir, ya. Mereka kasih kita hadiah ketika Idul Fitri, nanti kita kasih hadiah kalau dia Natal. Oh, ini keliru, ini bukan begitu maknanya, ya. Berarti kalau begitu bisa kita berteman dengan orang kafir, bersahabat dengannya, bukan begitu maknanya. Ini maksudnya berbuat baik kepada mereka untuk menampakkan akhlak dan adab kaum muslimin sehingga mereka cinta kepada Islam. Iya, ada bentuk dakwah di dalamnya, ya. Bukan toleransi yang dipahami bebas, ya. Kan itu Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi di Madinah, ya. Sebelum mereka diusir dari Madinah, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi, Nabi bermuamalah dengan orang musyrikin, Nabi bahkan bertetangga dengan mereka. Ya, Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi memberikan gandum kepada Nabi SAW. Itu muamalah, ya. Berbuat baik kepada mereka. Mereka diberikan hadiah misalnya, mereka diberikan sedekah misalnya, tidak ada masalah, ya. Tujuannya apa? Supaya mereka cinta kepada Islam. Ya, adapun tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka bikin acara kesyirikannya, kita datang ke situ, ini lain masalahnya. Justru itu menunjukkan bahwa kita mendukung kegiatan kesyirikan itu. Ya, bukan toleransi itu yang diinginkan. Jadi tidak mengapa berbuat baik kepada orang kafir, ya. Apalagi menunjukkan akhlak Islam sehingga itu akan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama al-Islam. Kemudian yang keempat, di antara bentuk loyalitas, di antara bentuk perkecualian dalam bermuamalah dengan orang kafir adalah orang tua yang kafir wajib bagi anaknya yang muslim untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya sebatas dalam urusan dunia, bukan agama, ya. Hanya saja dia tidak boleh mentaati orang tuanya dalam kekufuran, itu saja.
Jadi jangan disangka bahwa misalnya ya anaknya ini Muslim, orang tuanya Nasrani atau Yahudi atau Tolotang, dia sudah masuk Islam. Karena ini bukan Islam ini. Mereka di atas agama kekufuran. Ya, maka Allah Ta'ala melarang kita saling cinta mencintai kan, walau kanu aba'ahum, sudah lewat kan, walaupun bapaknya, anaknya, saudaranya. Nah, di sini Allah Ta'ala mengaturnya juga dalam ayat Al-Quran, dalam surah Luqman ayat 14 sampai 15. Ya, di mana anak yang Muslim tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir, musyrik. Berbakti dalam urusan apa? Dunia. Dia minta tolong dibelikan ini, dibelikan. Ya, dia minta dibantu uang, dibantu. Bukankah dia melahirkan dia? Bukankah dia yang kasih makan kita waktu kecil? Ya kan? Bukankah dia yang memberikan pendidikan sehingga kita bisa sekolah misalnya? Memberikan kita uang, makan. Maka kita balas kebaikan itu. Walaupun dia kafir kepada Allah Ta'ala sambil mendakwahinya kalau bisa. Tapi dalam hal ini tidak boleh kita mentaati mereka dalam urusan maksiat. Tidak boleh. Kalau dia ajak kita, jangan kamu masuk Islam, kembali ke agama ini, itu tidak ada toleransi di sana. Ya. Makanya Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan. Dan kami telah mewasiatkan, yakni mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, di mana ibunya lah yang telah mengandung dia, kelemahan di atas kelemahan, 9 bulan. Wa fisaluhu fi amain, dan ibunya lah yang telah menyapih dia, menyusui dia, memelihara dia selama 2 tahun. Oleh karena itu kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian, ilayyal masir, dan kepadakulah kamu akan dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Jika kedua orang tuamu yang kafir ini memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati orang tuamu. Ya. Jangan kamu taati dia. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa, bersamaan dengan itu kata Allah, bergaullah kalian dengan orang tua kalian yang kafir itu fid dunya, di kehidupan dunia ini, ma'rufan, dengan cara yang baik. Tetap Allah perintah, ya kan? Tetap Allah perintah kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua meskipun dia kafir. Iya, bergaullah dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf kata Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku, bertobat, berinabah. Maka orang tua itu memiliki hak wa in kana kafir, meskipun dia kafir. Dia punya hak. Lakin la tuhibbuhu al-mahabbatal qalbiyah, tapi jangan kamu mencintai dia dengan kecintaan dalam lubuk hatimu. Kecintaan kepada dia itu bisa membahayakan kamu. Ya, inilah ya aturan batasan-batasan syariat ya. Iya. Kamu tidak boleh mencintainya sampai engkau mencintai dalam lubuk hatimu, karena itu nanti bisa engkau mencintai agamanya, engkau membenarkan agamanya, kesyirikannya. Karena kecintaan yang berat kepada orang tua, akhirnya apa? Dia benarkan kesyirikannya, dia benarkan bid'ahnya, dia benarkan kekufurannya, dia benarkan agamanya. Itu bahaya. Makanya kenapa kita dilarang mencintai orang kafir? Jangan karena orang lain, ibu dan ayah kita saja tidak boleh. Karena bisa mengakibatkan apa? Kita nanti akan menyukai amalan-amalannya. Kita akan menyukai perbuatan-perbuatan yang kufur. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi laka, bahkan engkau membalas kedua orang tuamu karena dia telah mentarbiyahmu, mendidikmu ketika engkau kecil. Engkau berbakti kepada dia karena dia adalah orang tuamu. Maka balaslah kebaikan-kebaikan tersebut. Iya. Insyaallah taala ini masih ada ya. Tinggal 1 kali pertemuan lagi tentang pembahasan al-wala wal bara. Ini nanti akan kita habiskan ya. Di sini baru kita baca 4 dari bentuk pengecualian syariat bermuamalah dengan orang kafir yang diizinkan. Di sini ada 9 semua ya. Di sini ada 9. Termasuk diantaranya ya, sembelihan orang kafir, itu muamalah yang ada diperbolehkan dalam syariat. Termasuk menikahi wanita ahli kitab. Ya. Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau laki-lakinya yang musyrik kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah, itu haram mutlak. Jelas? Ya.
sampai disebut dalam Al-Quran, meskipun kamu takjub dengan orang kafir itu, dia adalah orang yang gagah, banyak harta, banyak uang, maka dia haram menikahi wanita muslimah, tidak halal sampai hari kiamat. Tapi kalau perempuannya ahli kitab, laki-lakinya muslim, mukmin, dia ingin menikahi wanita ahli kitab, ya, ada syaratnya, akan kita sebutkan nanti. Selama wanita ahli kitab ini afifah, dia jaga kehormatannya, selama dia masih menjaga apa? Kehormatannya. Dan ada batas-batas yang lainnya, yang perlu diperhatikan. Ini kalau dia mau menikahi wanita ahli kitab, ya. Tapi kalau dia mau cari lebih bagus, wanita yang taklim saja, yang sudah muslimah, banyak sekali. Tidak usah dia pikir-pikir, bagus juga ahli kitab, ya. Dia saja taklim jarang, sholat kacau balau, nanti dia jadi musyrik nanti. Ini bukan maknanya dilarang, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Cuma butuh dipertimbangkan kalau dalam masalah mencari. Kalau mencari kan bisa mencari yang lebih bagus. Ya, saya kira ini cukup, ikhwan. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.